Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang Salaf Ibn Hanbal dan Ibn Taimiyah. Kami yang beranggotakan oleh Syifa Ada Sabila, Erlinda Lutfi Fadilah, dan Khansa Hafidah. Yang pertama yaitu pengertian Salafi. Secara etimologi, salaf berarti yang terdahulu. Secara istilah, salaf berarti sahabat dan tabi'in, serta pengikut mereka dari imam terkemuka yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mahmud Al-Bisbishi menyatakan bahwa kata salaf mengacu kepada para sahabat dan tabi'in melalui sikapnya, menolak penafsiran mendalam tentang sifat-sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru untuk menyucikan dan mengagungkannya. Menurut Toblawi, Mahmud As-Sa'ad salaf merujuk kepada generasi sahabat, tabi'in, para pemuka abad ke-3 Hijriah, dan para pengikutnya pada abad ke-4 Hijriah. Al-Sarostani menjabarkan bahwa ulama salaf merupakan ulama yang tidak menggunakan takwil dalam menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat serta tidak mempunyai paham tasbih yang menyerupakan Allah dan dengan makhluk. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan. Secara kronologis, Salafi bermula dari Imam Ahmad bin Hanbal, dikembangkan Imam Ibn Taimiyah, lalu diseburkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab hingga akhirnya berkembang di dunia Islam. Gerakan Salafi berkembang di Baghdad pada abad ke-13 yang diwarnai fanatisme kaum Hanbali. Di Damaskus, kaum Hanbali makin kuat dengan kedatangan pengungsi Irak yang disebabkan seorang Mongol atas Irak. Di antara para pengungsi itu terdapat keluarga Ibn Taimiyah sebagai penganut ajaran Imam Hanbali. Hakikatnya, mazhab Salafiyah merupakan kelanjutan dari perjuangan pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal. Tokoh-tokoh ulama salaf diantaranya yaitu Abdullah bin Abbas 68 Hijriah, Abdullah bin Umar 74 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz 101 Hijriah, Al-Zuhri 124 Hijriah, Ja'far As-Siddiq 148 Hijriah, dan para imam mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal. Menurut Ibrahim Mazkur, karakteristik aliran salaf yang pertama yaitu mendahulukan riwayat atau nakli daripada diroyah akli. 2. Hanya berlandasan kepada Al-Quran dan Sunnah. 3. Mengimani Allah tanpa perenungan lebih lanjut atau zat Allah dan tidak berpaham menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang keempat, mengartikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya dan tidak berupaya mentakwilnya. Untuk memperteguh tauhid dan memurnikan akidah, kalangan salafi melakukan beberapa usaha, yaitu menolak taklid atau mengikuti pendapat mazhab, ijma, kesepakatan ulama, dan kias penyamaan hukum. Yang kedua, memberantas syirik, kufur, dan bid'ah. Kaum salaf mengambil prinsip akidah yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, serta melarang ulama untuk mempertanyakan dalil-dalil tersebut karena segala hal yang ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah harus diterima. Rasulullah bersabda, umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, umat Nasrani menjadi 72 golongan, sedangkan umatku menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan tersebut, yaitu selamat hanya satu golongan. Sahabat bertanya, siapakah golongan yang selamat itu? Nabi menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat bertanya, siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Nabi menjawab, apa yang aku berada di atasnya saat ini dan para sahabatku. Nama lain aliran Salafi: Al-Firqah Al-Najiyah, golongan yang selamat; Al-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan; Al-Hadis, Ashab Al-Hadis, Ashab Al-Atsar, orang yang mengikuti hadis atau atsar; Al-Ghuraba, orang-orang asing; Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad ibn Hanbali. Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal lahir di Baghdad pada 780 Masehi. Ia memulai rihlah ilmiah bidang hadis dengan berguru kepada Al-Qadhi Abu Yusuf dan Imam Asy-Syafi'i untuk mempelajari fikih dan hadis. Pemikiran Ahmad bin Hanbal fokus pada prinsip keutamaan teks wahyu di atas akal, penolakan kalam, ketaatan pada Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Ahmad ibn Hanbal berangkat melakukan rihlah ke Yaman, Kufah, Makkah, Madinah, dan Syam. Ia belajar hadis dari Bishr al-Mufaddal Ar-Raqashi
Al-Qashi, Sufyan ibn Uyainah, Yahya ibn Sa'ad Al-Qattan, Sulaiman ibn Dawud At-Tayalisi, Ismail ibn Ulayyah, Mu'tamir ibn Sulaiman. Pemikiran Ibn Hanbal. Yang pertama tentang ayat mustasyabihat. Ibnu Hanbal menerapkan pendekatan lafizi atau tekstual dan diartikan sebagaimana adanya. Hanya saja penjelasan 6 tata cara kaifiyat diserahkan kepada Allah. 2. Tentang status Al-Quran. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran tidak bersifat qadim tetapi diciptakan. Yang ketiga tentang status hamba. Menurut Ibn Hanbal, Allah berkekuasaan mutlak dan hamba merasakan efek kekuasaan itu. Ibn Taimiyah. Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin Abdul Mahasin Abdul Halim lahir 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ia dikenal sebagai seorang muhaddis mufasir atau ahli tafsir Al-Quran berdasarkan hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah sering menjadi polemik yang membuatnya sering keluar masuk penjara. Beliau dikenal seiring menyalahi ijma' yang membuat ulama di zamannya geram dan menuduh sesat, dan akhirnya ia dipenjara dan tutup usia pada tahun 728 Hijriah atau 1329 Masehi. Guru Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Abad Al-Qawi, Ibn Abad Al-Daim, Al-Munajjah Ibn Uthman Al-Tanuhi, serta Ibnu Qodamah. Sedangkan murid dari Ibn Taimiyah diantaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Zahabi, Ibnu Qatir, dan Al-Tufi. Pemikiran teologi Ibnu Taimiyah. 1. Berpegang teguh pada nas. 2. Tidak memberikan ruang gerak kepada akal. 3. Al-Quran mengandung semua ilmu agama. 4. Teladan dalam Islam hanya 3 generasi, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Yang kelima, Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid. 6. Ibnu Taimiyah membedakan antara manusia dengan Tuhan yang mutlak. Ibnu Taimiyah membagi persoalan teologi menjadi 3, yaitu 1. Rububiyah, yaitu bentuk pengesaan kepada Allah meliputi penciptaan, Al-Khalaq, kepemilikan, Al-Malik, pengaturan, Al-Tadbir, artinya Allah lah pencipta seluruh alam yang seluruhnya adalah miliknya dan dia mengatur keharmonisan, keselarasan, dan keserasian gerak alam semesta. Yang kedua, Al-Uluhiyah, yaitu pengesaan kepada Allah dalam bentuk ibadah, yang berarti bahwa Allah hamba tidak melakukan penyembahan selain kepada Allah. Yang ketiga, Tauhid Asma wa al-Sifat, bahwa nama-nama dan sifat Allah telah ditetapkannya dalam Al-Quran, sebagaimana dia menamai dan mensifati dirinya dengan tanpa pentakwilan, penyamaan dengan ciptaannya. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah. 1. Percaya sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah, yaitu sifat salabiyah, yaitu qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Yang kedua, sifat ma'ani, yaitu kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Ketiga, sifat khobariyah, sifat yang diterangkan Al-Quran dan Al-Hadis tapi akal bertanya tentang maknanya, seperti Allah di Ar-Rasy, Allah turun ke langit, dan mata Allah. 4. Sifat idafiyah, yaitu sifat Allah yang disandarkan kepada makhluk seperti Rabbul Alamin, Al-Khaliqul Kaun. 2. Percaya sepenuhnya terhadap nama-namanya seperti Al-Awwal dan Al-Akhir. 3. Menerima sifat dan nama Allah dengan tidak mengubah maknanya kepada makna yang tidak dikehendaki, lafat min ghairi tasrif atau tekstual, tidak menghilangkan pengertian lafaz min ghairi ta'til, tidak mengingkarinya min ghairi ilhad, tidak menggambarkan bentuk Tuhan min ghairi takyif at-takyif, tidak menyerupakan sifat-sifatnya dengan sifat makhluk min ghairi tamsili rabb alamin. Ibnu Taimiyah mengklasifikasikan para ulama menjadi 1. Golongan yang tidak mau mensifati Allah dengan ada, wujud, atau tidak ada. Jika Allah disifati dengan ada, maka itu berarti menyerupakan Allah dengan sesuatu yang ada atau maujud. 2. Golongan yang mensifati Allah dengan naif, akan tetapi tidak mensifatinya dengan isbat, artinya menafikan sifat Allah dan tidak menetapkan sifat. Yang ketiga, golongan Mu'tazilah yang menetapkan nama Allah tanpa menetapkan sifatnya. Yang keempat, golongan Asy'ariyah yang menetapkan nama Allah sebanyak 99, akan tetapi mensifatinya dengan terbatas sesuai dengan akal.
Mereka menetapkan sifat bagi Allah dengan 8 sifat, yaitu hidup, hayat, bicara, kalam, melihat, basar, mendengarkan, sama, mengetahui, ilmu, berkehendak, iradat, dan kuasa. Ibnu Taimiyah membagi 3 penolakan terhadap sifat dan perilaku umat. 1. Mencegah takarub kepada Allah dengan perantaraan orang-orang soleh dan para wali. 2. Mencegah minta tolong kepada orang mati dan lainnya. 3. Mencegah ziarah ke kubur orang-orang soleh dan para nabi untuk mengkultuskannya. Perkembangan salaf di Indonesia. Ajaran salaf masuk ke Indonesia pertama kali di daerah Minangkabau melalui beberapa metode, yaitu dengan perdagangan di Agam tahun 1780-an, serta karena kembalinya 3 orang haji, yaitu Syekh Muhammad Jamil Jambek 1860-1947, Haji Abdul Ahmad 1878-1933, dan Haji Abdul Karim Amrullah 1879-1945. Perkembangan Salafiyah di Indonesia diawali oleh gerakan-gerakan persatuan Islam atau Persis atau Muhammadiyah. Salafi menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan manhaj salaf al-soleh, yaitu dengan pendidikan tarbiyah dan pemurnian tasfiyah dengan mengadakan halaqah dan daurah. Salafi mendirikan yayasan lembaga pendidikan seperti pondok, pesantren, dan lembaga kursus bahasa Arab seperti Yayasan Al-Sofwah dan Pondok Pesantren Imam Bukhari di Karanganyar. Salafi mendirikan media siaran seperti Dakwah TV, Dewan Dakwah TV, dan Ahsan TV. Stasiun radio antara lain Radio Roja 756 AM, Radio Izzatul Khair 92,6 FM, dan Radio Muslim 107,8 FM. Salafi juga mendirikan penerbitan sebagai media dakwahnya, misalnya Pustaka Sahifah, Media Hidayah, dan Pustaka As-Sunnah. Ada juga majalah bermanhaj salafi seperti As-Sunnah, majalah Asy-Syariah, dan majalah An-Nas. Salafi juga membuat website atau situs seperti www.almanhaj.org.id, www.kajian.net, dan www.salafi.org.id. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.